Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Ita Afriyati dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sholat. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa belajar agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kondusif serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak ibu, tujuan video pembelajaran ini yaitu untuk memahami apa itu sholat, mengapa sholat itu penting, dan mempelajari rukun-rukun sholat. Sholat ialah ibadah yang sangat penting. Sholat adalah salah satu ibadah utama dalam Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Sholat adalah tiang agama yang jika dilaksanakan dengan benar akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Ingat anak-anak ibu, sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, maka dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah meruntuhkan agama. Anak-anak ibu, apa itu sholat? Sholat adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam untuk berkomunikasi dengan Allah. Sholat adalah salah satu kewajiban yang harus kita kerjakan 5 kali sehari. Tujuan sholat bukan hanya sekedar gerakan fisik saja, tetapi juga bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kandungan salat mengandung banyak doa dan zikir yang memiliki makna dalam kehidupan sehari-hari. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban sholat terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103. Nah, mari kita bacakan sama-sama Quran Surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingat Allah. Ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Nah, anak-anak ibu semua, sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus mempersiapkan persiapannya terdahulu sebelum kita melaksanakan sholat.
Nah, persiapan sebelum sholat yang pertama, bersuci dengan wudhu. Wudhu menurut pengertian syara adalah menyucikan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Wudhu merupakan syarat sah sholat. Seseorang yang ingin melaksanakan sholat, tubuh dan pakaiannya harus benar-benar suci, serta terhindar dari hadas dan najis. Bersih dan suci, hal yang harus diperhatikan sebelum sholat adalah suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Badan harus suci dari hadas besar ataupun kecil. Pakaian harus bersih dan rapi. Juga tempat sholat harus suci dari najis apapun, sehingga barulah kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Niat sholat. Ingat anak-anak ibu, setiap perbuatan diawali dengan niat. Begitu juga dengan sholat. Sholat diawali dengan niatnya dulu. Niat sholat itu berbeda ya antara sholat subuh dengan sholat maghrib dengan sholat isya dengan sholat zuhur, dan sholat asar. Semuanya ada niat sholatnya masing-masing. Nah, anak-anak ibu, rukun-rukun sholat yaitu yang pertama, takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah gerakan mengangkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar yang menandakan dimulainya sholat. Dua, berdiri dengan khusyuk. Ketika berdiri, kita harus khusyuk dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah semata. Ketiga, membaca Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran yang dibaca setiap kali melaksanakan sholat. Yuk kita baca sama-sama surah Al-Fatihah dengan tajwid yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, ruku. Ruku adalah posisi tubuh membungkuk dengan punggung lurus, kepala sejajar dengan punggung, tangan di lutut, dan bacaannya ialah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ingat ya anak-anak ibu semua, dibaca sebanyak 3 kali. Selanjutnya, i'tidal. I'tidal adalah posisi tubuh tegak setelah ruku dengan bacaan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian dilanjutkan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'us ma syi'tah min syai'in ba'du. Nah, selanjutnya sujud. Sujud adalah posisi merendahkan diri seutuhnya di hadapan Allah yang menunjukkan kerendahan hati. Cara sujud yang benar dengan posisi tangan, lutut, dan dahi menyentuh tanah. Serta bacaannya ialah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, dan dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud. Posisi duduk di antara dua sujud menunjukkan ketenangan dan konsentrasi. Adapun bacaannya ialah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, setelah duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud. Tasyahud adalah bacaan untuk mengakui keesaan Allah dan kesaksian bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ialah utusan dari Allah. Nah, kemudian baru salam. Salam adalah penutupan sholat dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi dengan kepala kita menghadap ke kanan terlebih dahulu, kemudian baru menghadap ke kiri sambil membacakan Assalamualaikum warahmatullahi. Anak-anak ibu, mengapa kita harus khusyuk dalam sholat? Karena memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga tak mengerti apa yang kamu ucapkan. Namun, selain karena kewajiban kita bahwa kita harus melaksanakan sholat dengan khusyuk, tentu ada manfaat di balik perintah itu, yang semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri, seperti yang dijelaskan pada Quran Surah Al-Mu'minun di atas, bahwa seorang yang beriman yang menjalankan sholat dengan khusyuk. Adapun tips untuk khusyuk telah dibagikan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, huddur al-gharb, artinya menghadirkan hati ketika sedang sholat. Contohnya saja tidak memikirkan hal tentang keduniaan ketika melaksanakan sholat, seperti sedang memikirkan pekerjaan, makanan, uang, dan lain sebagainya. Kedua, at-tafahum, memahami semua bacaan yang ada dalam sholat, dan juga menghayati setiap maknanya. Contohnya yaitu memahami makna dari surah Al-Fatihah. Maka insya Allah sholat kita akan menjadi lebih khusyuk. Yang ketiga, at-ta'zim. Maksudnya dari at-ta'zim ini adalah merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah kita sedang berada di hadapannya. Keempat, al-haibah. Al-haibah adalah menghadirkan rasa takut kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejurus dapat merasai kehebatan Allah. Harus menggabungkan haibah dengan perasaan ta'zim. Yang kelima, ar-raja. Ar-raja adalah mengharapkan rahmat yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan penuh harapan bahwa ibadah yang kita lakukan akan diterima. Yang selanjutnya, al-haya. Al-haya memiliki perasaan malu kepada Allah karena telah mengabaikan dalam melaksanakan janji kita. Anak-anak ibu semua, ada ketentuan sholat dan ada juga syarat sahnya sholat. Nah, syarat sah sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar sholat yang dilakukan menjadi sah. Ini mencakup hal-hal seperti yang pertama, menutup aurat dengan pakaian yang sesuai, di mana kita sebelum melaksanakan sholat, maka pastikan aurat kita tertutup dengan sempurna. Jika kita tidak sempurna menutup aurat di saat kita melaksanakan sholat,
maka sholat yang kita lakukan menjadi tidak sah. Kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Harus dalam keadaan berwudu ya. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat, maka harus kita perhatikan dan harus kita pastikan bahwa kita suci dari hadas besar dan kecil. Dan jangan lupa, sebelum sholat kita harus dalam keadaan berwudu. Yang ketiga, menghadap kiblat saat kita melaksanakan sholat. Apabila kita melaksanakan sholat tapi tidak menghadap kiblat, maka sholat kita itu menjadi tidak sah. Ya, anak-anak ibu semua. Yang keempat, masuk waktu sholat yang sesuai dengan jenis sholat. Di mana kalau kita mau melaksanakan sholat zuhur, maka harus masuk waktu sholat zuhur. Begitu juga sholat-sholat selanjutnya harus sesuai dengan waktu sholatnya. Apabila kita sholat tetapi belum masuk waktunya sholat, maka sholat yang kita kerjakan itu menjadi tidak sah. Anak-anak ibu semua, kita juga harus memperhatikan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, pentingnya untuk mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan sholat, seperti berbicara dengan sengaja. Nah, apabila kita di saat kita melaksanakan sholat, kita berbicara dengan sengaja, tertawa dengan sengaja, maka sholat kita menjadi batal. Yang kedua, makan atau minum dengan sengaja. Nah, apabila kita makan dan minum saat kita lagi sholat, maka sholat yang kita kerjakan itu akan batal. Yang ketiga, keluar dari sholat dengan sengaja. Misalnya dengan membatalkan niat atau sengaja berbicara. Nah, di saat kita melaksanakan sholat, kita buru-buru keluar dan tidak melaksanakan sholat dengan sempurna sesuai dengan rukunnya. Maka sholat yang kita kerjakan itu menjadi tidak sah. Ataupun sholat yang kita kerjakan itu menjadi batal dan harus diulang. Selanjutnya, menambah atau mengurangi rukun dalam sholat. Nah, anak-anak ibu, jika kalian sholat tetapi ada salah satu rukun sholat yang tertinggal ataupun kalian menambah rukun sholat, maka sholat yang kalian lakukan itu menjadi tidak sah atau dibatalkan. Ya, karena sholat itu harus sesuai dengan ketentuan rukun-rukun sholat. Tidak boleh ada yang kurang dan tidak boleh ada yang melebihi dari rukun sholat. Maka perhatikan sholatmu dan rukun-rukun sholat dengan benar, maka sholat kita akan sah. Anak-anak ibu semua, perlu kalian ketahui bahwa setiap dari gerakan sholat itu mengandung makna dan hikmah di baliknya. Seperti takbiratul ihram. Takbiratul ihram menyatakan niat dan meninggalkan duniawi. Ruku simbol dari kerendahan hati, pengakuan akan kebesaran Allah. Sujud, proses tertinggi dalam mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk ketundukan total. Tasyahud mengingatkan kita untuk selalu memusatkan hati dan pikiran kepada Allah dan Rasul-Nya. Salam sebagai penutupan sholat, memberikan salam kepada sesama umat muslim. Nah, anak-anak ibu, harus kalian ketahui bahwa
Setiap gerakan-gerakan sholat itu mengandung makna dan hikmah yang luar biasa. Maka dari itu, jangan pernah kalian meninggalkan sholat 5 waktu, karena sholat itu merupakan kewajiban bagi kita umat Islam. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah meruntuhkan agama. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat, maka dia telah menegakkan agama. Nah, di balik gerakan sholat itu juga ada manfaatnya untuk kita semua. Jadi, pesan ibu rajin-rajinlah kalian sholat. Dan sholat kalian usahakan tepat waktu. Jangan menunggu akhir waktu baru kalian kerjakan sholat. Anak-anak ibu semua, di dalam sholat ada keutamaannya dan dampak sholat dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, sholat sebagai pembersih dosa. Nah, menyadari betapa sholat dapat membersihkan dosa-dosa kita, seperti dijelaskan dalam hadis Nabi. Nah, yang artinya bahwa sholat adalah penyucian bagi umat Islam. Nah, ada keutamaan sholat malam atau sholat tahajud. Nah, bagaimana sholat malam? Khususnya tahajud memberi kekuatan rohani serta diterimanya doa-doa dalam malam hari. Sholat sebagai sarana ketenangan hati. Ada penelitian dan kajian tentang dampak psikologis dari sholat, yaitu dalam mengurangi stres, kecemasan, dan memberikan ketenangan hati. Hikmah sholat. Yang pertama, sholat mencegah dari perbuatan mungkar. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan membentuk pribadi yang mencegah seorang muslim dari perbuatan buruk. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kedua, mendidik menjadi pribadi yang disiplin. Dengan sholat dapat mendidik seorang muslim menjadi pribadi yang disiplin. Yang ketiga, melatih menjadi pribadi yang tangguh. Nah, dengan kita sholat, bahwa kita melatih diri menjadi pribadi yang tangguh dan tidak cengeng ketika menghadapi masalah. Nah, luar biasa hikmah sholat ini, anak-anak ibu semua. Yang keempat, meninggikan derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat dan menghapus kesalahan orang yang melaksanakan sholat. Yang kelima, membersihkan kesalahan dan dosa dengan sholat. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Sholat juga dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan, baik itu secara sengaja atau tidak sengaja. Orang yang sholat dengan khusyuk akan selalu berusaha untuk menjaga lahir dan batinnya selalu bersih. Yang keenam, meraih pertolongan Allah. Ketika sholat, seorang hamba berada pada posisi yang sangat dekat dengan Allah. Kedekatan tersebut sangat baik untuk dimaksimalkan dengan berdoa dan memohon pertolongannya. Dan apapun yang kita minta, maka kita harus berdoa kepada Allah dengan cara kita sholat. Insya Allah segala permintaan kita akan Allah kabulkan dengan kita selalu melaksanakan sholat dengan sempurna dan khusyuk.
Anak-anak ibu semua, kita telah mempelajari tentang rukun-rukun sholat dan hikmah-hikmah sholat. Nah, salah satu rukun sholat ialah membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Nah, marilah kita sama-sama melatih membaca surah Al-Fatihah agar pembacaan surah Al-Fatihah ini sesuai dengan makhraj dan kaidah-kaidah dalam bacaan Al-Quran. Dan tajwidnya juga bagus. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak ibu. Nah, kita telah membacakan surah Al-Fatihah. Di mana surah Al-Fatihah ini adalah salah satu rukun sholat. Nah, jangan sampai kalian salah membaca surah Al-Fatihah. Karena jika kita salah pengucapannya, makhraj hurufnya, maka artinya juga akan berbeda. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari materi tentang sholat, sebuah ibadah yang menjadi tiang agama dan sarana utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat bukan hanya sekadar rutinitas harian saja, akan tetapi ia adalah bentuk penghambaan dan bukti cinta kita kepada Sang Pencipta, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan sholat, kita diajarkan untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki akhlak kita, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah anak-anak ibu semua bahwa kesempurnaan sholat bukan hanya terletak pada gerakan-gerakan sholat saja, tetapi juga pada kekhusyukan hati, pemahaman akan makna bacaan yang ada di dalam sholat, dan niat kita yang ikhlas. Mari kita jadikan sholat sebagai pegangan, pedoman, dan pondasi dalam kehidupan kita, sebagai tempat curahan hati, dan sebagai sumber kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan ini. Semoga ilmu yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain di sekitar kita. Anak-anak ibu semua, jangan lupa untuk terus belajar, memperbaiki sholat kita, memperbaiki hafalan sholat kita, bacaan-bacaan sholat kita, dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah, anak-anak ibu, terima kasih ya untuk semangat hari ini. Terima kasih juga telah menyimak pembelajaran ini hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita di jalannya dan menerima setiap amal ibadah kita.
Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Insya Allah, tetap semangat, tetap istiqomah, dan mari kita terus berusaha menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.